Tuan ini pedagang. Mau saya berdagang, cuma sampai sekarang belum kesampaian, Tuan. Kalau mau berdagang itu mudah. Asal ada kemauan dan mau mempergunakan pengalaman orang yang mahir berdagang. Tentu berhasil. Pedagang mahir mana yang mau membimbing saya, Tuan? Ya, kalau Tuan mau, saya bersedia untuk membimbing Tuan. Terima kasih sekali, Tuan. Maaf, Tuan ini siapa? Saya. Oh, nama saya Jupri. Jupri. Di kalangan pedagang kain, nama saya sudah dikenal kemana-mana. Nama saya Midun, Tuan. Jadi jangan lagi dipanggil saya Tuan. Cukup sebut nama saja. Oh, baiklah kalau begitu. Rupa-rupanya Midun ini baru di sini. Iya. Baiklah kalau begitu. Besok pagi saya tunggu di stasiun kereta api Betawi. Bagaimana? Baik, Tuan. Dari mana, Udo? Sudah lama saya tunggu. Saya kira udah sesat. Saya ketemu orang baik. Orang baik bagaimana? Orang baik yang mau menolong saya. Namanya Tuan Jufri. Bapak ada? Ada di belakang? Saya ingin bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh saya ingin bicara. Tidak apa di sini? Apa soalnya? Duduklah. Begini, Pak. Saya datang kemari dari Padang untuk mengantarkan Halimah. Dan sekarang dia sudah datang kemari dan berkumpul dengan Bapak tidak kurang suatu apa. Sudah sebulan saya di sini. Saya senang sekali di sini, Pak. Tapi tentu saya tidak bisa sepanjang hari berpangku tangan saja. Jadi maksud saya ingin mencari untung nasib saya barang kemana. Saya ingin minta izin untuk pergi, Pak. Kami senang kamu di sini, Midun. Buat Bapak, kamu bukan orang lain. Tapi di mata Bapak, Midun sudah seperti anak Bapak sendiri. Saya maklum maksud anak. Tapi biarpun Midun tidak bekerja, itu tidak jadi apa. Ada sama kita makan, tapi kalau tidak sama ditahan. Memang, Pak. Selama Bapak masih sanggup memberikan makan, saya yakin Halimah akan setuju. Karena maksud kepergian saya ini baik, Pak. Midun mau kemana? Setahu saya, Midun tidak punya keluarga di Jawa ini. Kebetulan saya ketemu orang yang baik hati yang mau mengajarkan saya berdagang, Pak. Besok dia akan pergi ke Betawi. Dan kami sudah berjanji akan ketemu besok di stasiun. Saya akan ke Betawi. Saya kira ini kesempatan baik buat saya. Saya akan canggung Udo tinggalkan. Akhir-akhir ini pikiran saya ke Padang saja.
Terbayang di mata saya kota itu dan kuburan ibu. Saya bertanya dalam hati, tahun mana musim pabila dan jalan apa yang akan membawa saya kembali ke negeri itu. Hari sudah larut malam. Besok udah harus berangkat pagi-pagi. Sebaiknya kita pergi tidur. Iya, pergilah. Saya sebentar lagi. Adikku Halimah, sungguh pun Adinda sudah mengaku kakak pada Kakanda. Tapi perasaan masing-masing sudah sama-sama kita maklumi. Dalam ruang mata Adinda, jelas bagi Kakanda apa yang tersimpan dalam dada Adinda. Tapi perasaan Kakanda berlipat ganda lebih besar dari itu. Harapan Kakanda besar. Cita-cita Kakanda tinggi terhadap kau, adikku. Kepergian Kakanda sekarang adalah untuk kepentingan kita berdua. Peluk cium Kakanda, Midun. Paduka Kakanda yang tercinta, dengan hormat. Setelah jauh tengah malam, baru Adinda maklum apa maksud Kakanda meninggalkan Adinda. Sekarang insaflah Adinda akan maksud perkataan Kakanda pada Ayahanda yang berbunyi maksud baik kemarin.
Pergilah Kakanda. Lamun Halimah tidak akan kemana. Adinda akan setia dari dunia sampai akhirat pada Kakanda. Bersama ini Adinda sertakan uang sedikit untuk belanja di jalan. Peluk cium Adinda, Halimah.
Juri, ada murai berkicau. Tanda alamat tidak baik. Ayahmu gimana? Tidur, Mak. Mamak Datuk Paduka Raja masih di dalam? Masih, Mak. Assalamualaikum. Naiklah, Mas Sultan. Sia di dalam. Ada Mak Datuk Paduka Raja. Duduk di sini. Mak Datuk, kami kemari membawa amanat. Amanat apa itu? Sampaikanlah. Kedatangan kami kemari sesuai dengan adat istiadat kita. Mama kami sakit. Kami bermaksud membawa beliau pulang ke rumah kami. Kami maklum. Kedatangan Sultan memang telah menurut adat kita. Biarpun begitu, saya lihat sakit Pak Midun berat. Apakah tidak bisa ditangguhkan sampai penyakitnya agak ringan? Alah sebulan beliau sakit di sini. Rasa-rasanya sudah patut kami menjemputnya. Kalau beliau kami tinggalkan lebih lama di sini, apa nanti kata orang Tanjung? Mereka akan salah sangka. Mereka akan menyangka bahwa kami tidak mengurus mama kami. Apa yang Sultan katakan itu benar. Baik saya ataupun Ibu Sejulia tidak keberatan. Kami tidak bisa menahan, sebab itu telah sesuai dengan ketentuan adat. Tapi walaupun begitu, sebaiknya ditanyakan kepada Pak Midun, apakah dia telah siap untuk dipindahkan. Kalau beliau indak kuat berjalan, biar kami tandu. Mama, apakah boleh kami menyampaikan maksud kami ini kepada mama kami? Baiklah. Tapi dia, saya lihat masih tidur. Duduk di sini. Mak Datuk, kami kemari membawa amanat. Amanat apa itu? Sampaikanlah. Kedatangan kami kemari sesuai dengan adat istiadat kita. Mama kami sakit. Kami bermaksud membawa beliau pulang ke rumah kami. Kami maklum. Kedatangan Sultan memang telah menurut adat kita. Biarpun begitu, saya lihat sakit Pak Midun berat. Apakah tidak bisa ditangguhkan sampai penyakitnya agak ringan? Alah sebulan beliau sakit di sini. Rasa-rasanya sudah patut kami menjemputnya. Kalau beliau kami tinggalkan lebih lama di sini, apa nanti kata orang Tanjung? Mereka akan salah sangka. Mereka akan menyangka bahwa kami tidak mengurus mama kami. Apa yang Sultan katakan itu benar. Baik saya ataupun Ibu Sejulia tidak keberatan. Kami tidak bisa menahan, sebab itu telah sesuai dengan ketentuan adat. Tapi walaupun begitu, sebaiknya ditanyakan kepada Pak Midun, apakah dia telah siap untuk dipindahkan. Kalau beliau indak kuat berjalan, biar kami tandu.
Mama, apakah boleh kami menyampaikan maksud kami ini kepada mama kami? Baiklah. Tapi dia, saya lihat masih tidur. Mak. Don, itu Bukan, Mama. Saya Sultan Manindya. Kemana kan, Mama? Kami datang buat menjemput Mama. Apa Mama sanggup berjalan? Kalau tidak, biar kami tandu bersama-sama. Saya rasanya tidak sampai hati untuk melepasnya, Sultan. Lihatlah keadaannya. Sebentar-sebentar dia menggigau. Selalu Midun yang dipanggilnya. Jangankan untuk berjalan, menggerakkan badannya saja dia sudah tidak kuat. Biar kami pikul pelan-pelan. seluruh dan saya sakit. Saya tidak kuat berjalan. Saya tidak mau. Kalau begitu Mama akan memberi malu kepada kami. Tak coreng orang di kaning. Kami akan diejek orang, Mak. Dihina orang, dipermalukan orang karena membiarkan Mama sakit di siko. Ayah, ayah. Kalau sakit saya ini akan memberi malu orang Tanjung, ya, bawalah saya. Tapi Polang harus ikut untuk merawat saya. Baiklah, Mama. Kami akan mengurus segala keperluan untuk membawa Mama. Permisi. Datuk, kenapa Sultan Manindya tadi mengatakan memberi malu kalau ayah sakit di sini? Juli, dalam adat kita, ayahmu ini dapat diibaratkan menurut kata adat seperti abu di atas tumpeng. Apabila dihembus angin, dia akan terbang. Dalam keluarga kita, dia adalah seorang Sumatera. Jadi keluarga tersebab perkawinan ibumu dengannya. Dia dapat pergi apabila kita tidak senang padanya. Sebaliknya, dia pun bisa pergi apabila dia tidak suka kepada kita. Ayahmu bisa saja dikatakan seperti orang numpang. Karena itulah Sultan Manindya menganggap akan mempermalukan kaumnya bila mamanya sakit di rumah tempat dia menumpang. Ayah tidak sakit di rumah tempat ia menumpang. Dia sakit di rumah anak kandungnya sendiri. Iya, Juli. Menurut adat kita, anak itu kembali, bukan kembali ke rumah bapaknya. Datuk, kenapa Sultan Manindya tadi mengatakan memberi malu kalau ayah sakit di sini? Juli, dalam adat kita, ayahmu ini dapat diibaratkan menurut kata adat seperti abu di atas tumpeng. Apabila dihembus angin, dia akan terbang. Dalam keluarga kita, dia adalah seorang Sumatera. Jadi keluarga tersebab perkawinan ibumu dengannya. Dia dapat pergi apabila kita tidak senang padanya. Sebaliknya, dia pun bisa pergi apabila dia tidak suka kepada kita. Ayahmu bisa saja dikatakan seperti orang numpang. Karena itulah Sultan Manindya menganggap akan mempermalukan kaumnya bila mamanya sakit di rumah tempat dia menumpang. Ayah tidak sakit di rumah tempat ia menumpang. Dia sakit di rumah anak kandungnya sendiri.
Menurut adat kita, anak itu kembali, bukan kembali ke bapak. Cepat. Naikkan ke atas. Naikkan kata Tandu. Tunggu. Jadi, saudara Midun sekarang mau berdagang sendiri? Iya, Tuan. Saya setuju sekali. Saya tetap bersedia menyediakan modal. Nanti kalau untung, kita bagi dua. 2/3 buat Midun dan 1/3 buat saya. Adil kan? Cuma ada satu hal yang saudara Midun harus ingat. Semakin banyak laku, untung kita semakin besar. Hanya cara yang dilakukan Midun sekarang, saya kira bukan cara yang baik. Saya akan ikut nasihat Tuan. Bagaimana cara-cara yang paling baik itu, Tuan? Begini, Midun. Kalau kita minta harga tunai, tidak akan banyak orang yang sanggup membeli. Kita beri mereka keringanan. Mereka boleh mencicil, katakan 4 kali bayar. Tapi harga kita naikkan. Maksud Tuan itu bagaimana? Itu mudah sekali, Midun. Kain yang biasa kita jual dengan harga Rp2, kita jual Rp3,5. Itu kalau dicicil. Jadi kita dapat untung 2 kali. Yang pertama, kita menjual lebih banyak. Yang kedua, untung kita lebih besar. Kita tagih mereka sekali seminggu, setiap hari Sabtu. Karena kebanyakan orang di sini gajian setiap hari Sabtu. Ya, nasihat itu bagus. Tapi saya berniat untuk tidak menjajakan kain. Maksud saya ingin membuka kedai, Tuan. Apa Tuan bersedia untuk meminjamkan uang pada saya? Kalau Midun lebih suka dengan cara itu, baik. Saya akan pinjamkan. Berapa yang Midun perlukan? Untuk sekarang ini cukuplah Rp250 saja, Tuan. Baik. Besok Midun kembali kemari untuk menandatangani surat hutang dan menerima uang yang 250 itu. Hitung dulu, Midun. Dalam soal uang, kamu harus hati-hati. Cukup. Terima kasih, Tuan. Baik. Bu, bagus tuh, Bu. Berapa bang ini ya? Nah, ini Rp10, Bu. Rp5 aja ya? Ini udah lebih murah ini, Bu, ke toko. Ini berapa bang? Rp6 ya? Rp8 lah, gimana? Nah, ini sama, Bu. Rp8 nih, Bu. Sama. Rp7 setengah dah. Ya. Rp7 setengah. Sama aja dah. Sama. Nah, ini dari Jogja ini, Bu. Iya. Iya, bagus nih, Bu. Jadi Rp7 aja. Ya, sama aja. Sama ya? Iya. Terima kasih, Bu ya. Ayo, Pak, Bu. Ini, Bu, kainnya. Coba dulu, Pak. Pak Haji. Nah, ini Pak Haji cocok sarung, Pak Haji. Buat Pak Haji. Sayang.
Pak Sultan. Mak, ada Mamak Sultan Manindih. Buatkan kopi, Juria. Iya, Ma. Kedatangan kami kemari adalah sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kami kembali kemari untuk mengambil harta pusaka peninggalan mama kami. Ambo maklum. Tapi apalah peninggalan mamaknya Sultan? Kalau yang namanya uang tidak ada, hanya pakaian yang ada. Kami kira Etek tidak menceritakan yang sebenarnya. Etek bersembunyi di balik lalang sehelai. Yang jelas menjadi hak kami adalah sawah dan ladang. Bukankah itu mamak kami yang membelinya? Bukankah itu peninggalan dari beliau? Itu jangan Sultan tuntut. Karena itu adalah hasil pencarian kami berdua. Hasil keringat kami simpan sedikit demi sedikit. Lalu kami belikan tanah untuk diusahakan. Pendeknya, apa yang Sultan sebut itu adalah harta hasil pencarian kami berdua. Itu sudah kami peruntukkan untuk si Midun dan si Juria. Ayah si Midun sendiri yang mengatakan waktu beliau masih hidup. Apapun yang Etek katakan, tanah itu adalah warisan peninggalan dari mamak kami. Kami berhak mengambilnya kapan saja kami suka. Kalau betul tanah itu diperuntukkan bagi anak-anaknya, mana buktinya? Bukti apa yang Sultan minta? Kalau surat memang tidak ada. Baik, begini Etek. Tidak ada gunanya kita bertengkar. Sebaiknya Etek bertanya saja pada Angku Datuk Paduka Rajo. Etek jelaskan kepada beliau maksud kedatangan kami kemari untuk mengambil harta peninggalan dari mamak kami. Kalau Etek tetap berkeras untuk tidak memberikan, kami terpaksa meminta bantuan penghulu kepala yang memerintah negari ini. Nailah Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatkan kopi, Juri. Sudah lama Sultan datang. Lah lama juga, Datuk. Datuk dari mana? Dari pasar. Ada pertemuan tadi dengan Tuan Komandor. Oh. Makanya kami lihat banyak penghulu yang pergi ke pasar. Datuk, kami datang kemari karena ada hajat. Tadi kami sudah bicara dengan Etek, tapi kami belum berhasil membuat suatu keputusan. Karena kebetulan Mak Datuk datang kemari, tentu Mak Datuk bisa menyelesaikan. Baiklah Sultan, katakanlah apa yang terasa di hati dan terkilan di mata, supaya sama-sama kita dengarkan. Kedatangan kami kemari adalah karena ketentuan adat juga. Karena mamak kami, ayah si Midun, sudah meninggal. Kami sebagai kemanakan beliau datang kemari menuntut hak harta pusaka peninggalan mamak kami itu. Oleh karena itu, tolonglah Datuk, izinkan dan tunjukkan mana-mana yang harus kami ambil.
Sultan benar. Sultan datang telah menurut ketentuan adat kita. Harta pusaka Mama ia turun ke kemenakan. Tapi Sultan datang kemari, adakah seizin Datuk Rajo Bendaro? Betul, Mak Datuk. Kami sudah meminta izin kepada beliau. Sebab kalau tidak seizin beliau, mana kami berani datang kemari. Beliau juga sudah menerangkan mana-mana harta pusaka mama kami. Oleh karena itu, Mak Datuk, izinkanlah kami mengambil harta pusaka itu. Hak milik Sultan tidak akan lari kemana-mana. Saya harap Sultan jangan terlalu terburu nafsu. Hubungan baik antara kita harus dijaga. Sekarang mari kita bicarakan dengan tenang. Baik, Mak Datuk. Tapi kami yakin hubungan antara kita tidak akan rusak. Sebab yang kami lakukan adalah sesuai dengan adat kita di Tanah Minang ini. Menurut Sultan, apa-apa saja hak Sultan itu? Mak Datuk tentu sudah maklum. Tanah, sawah, ladang, serta tanah perumahan ini. Setahu saya, tanah milik Bapak Simidun itu adalah hasil pencaharian mereka berdua suami istri. Kata Sultan, tanah perumahan itu mau Sultan ambil. Mau dikemanakan rumahnya? Apa Sultan mau menyuruh mengangkat? Terserah kepada Mak Datuk. Tapi buat kami, hak kami tentu akan kami ambil. Mak Datuk mengatakan tanah itu hasil pencarian mereka berdua. Itu menurut Mak Datuk. Menurut kami tidak. Buat kami cukup alasan bahwa tanah itu adalah milik kami. Kalau begini, tidak baik jadinya Sultan. Dalam hal ini, sebaiknya kita seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Janganlah hubungan keluarga kita jadi putus. Apakah Sultan sampai hati menyuruh Mak Simidun dan si Juriyah mengangkat rumah ini? Coba Sultan renungkan. Sepatutnya setelah Bapak Simidun meninggal, Sultan menaruh belas kasihan kepada anaknya. Tapi kalau tuntutan Sultan itu dilaksanakan juga, mereka ibarat setelah jatuh ditimpa tangga bulan. Tetapi yang hak tetap harus dipulihkan, Mak Datuk. Sekarang beginilah Sultan. Hal ini akan saya bicarakan dengan Datuk Rajo Benar. Dalam minggu ini tentu ada keputusan. Sekarang pulanglah dulu. Baik, Mak Datuk. Kami permisi. Permisi ya, Dek. Jadi bagaimana nih, Mak Datuk? Hal ini tidak dapat kita remehkan. Kalau kita akan rugi karena mengadakan kerapatan adat, apa boleh buat? Kalau kita tidak puas atas hasil kerapatan itu, saya masih bisa memperkarakan soal ini. Dan kalau di pengadilan nanti kita kalah, ya itu nasib kita. Tapi puas rasanya karena kita telah berusaha.